Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wiraguna dengan NIM 225502304. Saya dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rangkaian arus listrik bolak-balik, yaitu membuat rangkaian RC atau rangkaian resistor dan kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan hasil teori dengan hasil prakteknya. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah memiliki alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ada varia sebagai sumber tegangannya, kemudian alat ukur, voltmeter AC dan ampermeter AC. Kemudian di sini saya memiliki beberapa kapasitor dan resistor kapur yang masing-masing memiliki daya 5 watt. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini saya akan menggambar rangkaiannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menghitung atau mencari arus dan mencari tegangan drop pada resistor dan kapasitor. Oke, langsung saja kita akan gambar untuk rangkaiannya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Kemudian untuk di tegangan sumber saya akan menggunakan tegangan 60 volt. Nah, kemudian untuk nilai resistornya 33,3 ohm. Dan untuk nilai kapasitor 30 mikrofarad. Nah, yang pertama kita akan mencari XC ya, atau nilai tahanan pada kapasitor. Nah, untuk mencari XC, rumusnya yaitu 1 per 2 dikali Q dikali frekuensi dan dikali kapasitor. Nah, kita akan masukkan untuk nilainya ya. Jadi 2 dikali 3,14 dikali frekuensi yaitu 50 Hz, dan nilai kapasitor yaitu 30 dikali 10 min pangkat 6. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil jadi 1 per 0,0942. Nah, jadi untuk nilai X nya yaitu 106,15. Nah, untuk satuannya yaitu ohm. Nah, sekarang saya akan mencari untuk nilai impedansinya atau nilai gabungan tahanan dari kapasitor dan resistor. Nah, untuk rumusnya R² ditambah XC².
Jadi kita masukkan untuk nilai resistornya 33,3 kuadrat ditambah 106,15 kuadrat. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 12.376,71. Nah, jadi untuk nilai impedansinya yaitu 111,25 ohm. Nah, ini untuk nilai impedansi dari rangkaian ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari arusnya. Nah, untuk mencari arus, rumusnya yaitu E atau tegangan sumber per impedansi. Jadi untuk tegangan sumbernya yaitu 60 dibagi 111,25. Nah, jadi hasilnya 0,5 ampere. Nah, kita mendapatkan arus sebesar 0,5 ampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari tegangan drop yang ada pada resistor. Nah, untuk rumusnya VR yaitu arus dikali resistor. Jadi untuk nilai arusnya 0,5 ampere dikali 33,3 ohm. Jadi untuk hasilnya yaitu 16,65 volt. Nah, ini untuk tegangan drop yang ada pada resistor. Selanjutnya kita akan mencari tegangan drop pada kapasitor. Untuk rumusnya arus dikali Xc. Jadi 0,5 ampere dikali 106,15 ohm. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 53 volt. Nah, ini untuk tegangan drop yang ada pada kapasitor. Selanjutnya kita akan mencari daya. Nah, kita akan mencari daya pada resistor. Nah, untuk mencari daya pada resistor, rumusnya yaitu tegangan drop pada resistor dikali arus. Jadi 16,65 volt dikali 0,5 ampere. Nah, maka untuk hasilnya 8,3 watt. Nah, ini untuk daya yang ada pada resistor yaitu sebesar 8,3 watt. Nah, selanjutnya kita akan mencari daya pada kapasitor. Nah, untuk rumusnya tegangan drop pada kapasitor dikali arus. Jadi tegangan drop di kapasitor yaitu 53 volt dikali 0,5 ampere. Nah, maka hasilnya 26,5 VA. Nah, yang terakhir kita akan mencari
daya totalnya. Nah, untuk rumusnya yaitu tegangan sumber dikali arus, jadi 60 volt dikali 0,5 ampere. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 30 VA. Nah, jadi ini untuk hasil dari teorinya. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari teori ini dengan prakteknya. Oke, langsung saja kita akan ke prakteknya. Nah, baik, di sini untuk kapasitornya saya menggunakan 6 buah kapasitor yang sebesar 2,5 mikrofarad dan 10 mikrofarad. Nah, di sini saya akan hubungkan secara paralel akan supaya dapat menghasilkan 30 mikrofarad. Nah, kita akan hubungkan secara paralel. Nah, jadi untuk kapasitornya seperti ini ya. Kemudian di sini untuk resistor saya menggunakan 3 buah resistor kapur yang sebesar 100 ohm 5 watt. Nah, supaya menghasilkan 33,3 ohm, maka kita akan hubungkan secara paralel. Nah, jadi resistor ini sudah dihubungkan secara paralel ya. Nah, sekarang kita akan merakit untuk rangkaiannya. Baik, jadi untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan memberikan tegangan untuk faradanya. Nah, di sini untuk tegangan faradanya sudah kita hubungkan. Nah, di sini untuk tegangan yang keluar dari farad yaitu 60 volt, sama seperti pada gambar ya. Kemudian kita akan melihat arus yang terukur. Nah, di sini saya menggunakan skala di 1 ya. Jadi kita bacanya yang di atas ini. Nah, di sini terlihat arus yang terbaca yaitu sebesar 0,5 ampere. Nah, selanjutnya kita akan mengukur nilai tegangan pada resistor. Nah, kita akan menggunakan voltmeter AC ya. Nah, di sini saya menggunakan skala di 75. Oke, langsung saja kita akan ukur.
Nah, baik, tegangan yang terbaca yaitu sebesar kurang lebih 16 volt. Nah, jadi di hasil teorinya kita mendapatkan tegangan pada resistor yaitu 16,65 volt. Baik, selanjutnya kita akan mencari atau mengukur tegangan pada kapasitor. Nah, tegangan yang terbaca yaitu sebesar 53 volt. Nah, di hasil teorinya kita mendapatkan tegangan 53 volt. Nah, jadi untuk arusnya sudah sesuai ya dengan hasil teorinya yaitu sebesar 0,5 ampere. Baik, di sini saya sudah selesai menghitung untuk teori dan prakteknya. Jadi sekarang saya akan menggambar gelombang osiloskopnya. Oke, langsung saja kita akan gambar untuk gelombangnya. Nah, baik, dikarenakan di sini saya tidak mempunyai osiloskop, jadi saya menggambar gelombangnya secara manual. Nah, sebelum kita menentukan gelombang atau menggambar gelombangnya, kita perlu mencari sudut tetanya. Nah, untuk rumusnya yaitu XC dibagi resistor. Jadi 106,15 dibagi 33,3 ohm. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 3,18. Jadi sudutnya yaitu 70 derajat. Nah, di sini saya sudah menggambar untuk sudutnya dan saya akan menjelaskannya sedikit. Nah, untuk sudut pada tegangan sumber, jadi gelombangnya sama ya, yaitu dimulai dari 0, kemudian titik puncaknya berada di 90 derajat, kemudian kembali lagi ke 0 pada sudut 180 derajat, dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk gelombang yang ada pada VR atau tegangan resistor, yaitu di sini kita mendapatkan nilai 70 derajat ya. Jadi titik awalnya atau titik nolnya yaitu di 70 derajat. Nah, maka titik puncaknya yaitu 160 derajat. Jadi 70 ditambah 90 yaitu 160. Jadi untuk titik puncaknya 160 derajat. Kemudian akan kembali lagi ke 0 pada sudut 250 derajat. Jadi 160 ditambah 90 maka 250 ya. Dan begitupun seterusnya. Nah, kemudian untuk gelombang yang ada pada arus yaitu sama ya, sama seperti gelombang yang ada pada tegangan drop pada resistor. Nah, di sini juga sudah dapat keterangan ya untuk nilai arus dan tegangan pada resistor atau tegangan drop di resistor adalah sepase. Jadi gelombang antara tegangan drop di resistor dan arusnya yaitu sama, dimulai dari 70 derajat dan titik puncaknya 160 derajat, dan begitupun seterusnya. Baik, kemudian yang terakhir untuk gelombang yang ada pada tegangan drop di kapasitor. Nah, menurut teori tegangan drop di resistor dan tegangan drop di kapasitor adalah beda 90 derajat. Nah, jadi saat tegangan drop di kapasitor
berada di titik puncak, maka nilainya 70 derajat. Dan saat tegangan kapasitor berada di titik 0, maka nilainya 160 derajat. Nah, jadi berbanding terbalik dengan tegangan di resistor. Nah, untuk di resistor di titik 0 yaitu sebesar 70 derajat, maka untuk tegangan kapasitornya di titik puncak bernilai 70 derajat. Nah, untuk gambar gelombangnya seperti ini ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Baik, cukup sekian untuk video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.